Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh SDIT Darul Fikri Kota Tanjung Balai, yaitu khususnya kelas 1 dan kelas 2. Apa kabarnya hari ini Anda sekalian? Tetap semangat, sehat, Allahu Akbar. Semoga pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan home visit, Ustadz sudah memberikan pengantar materi kita, yaitu tentang pengertian PJOK. Jadi Ustadz sudah sampaikan kemarin itu, ya kan? Masih ingat apa pengertiannya? Oke, saya akan ulas sekali ya, singkat. Baik, P itu adalah pendidikan. Kemudian J itu adalah jasmani, O itu adalah olahraga, K itu adalah kesehatan. Jadi PJOK, pendidikan, jasmani, olahraga, kesehatan. Nah, yang mana ini semua berkaitan dengan gerak ya. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki ya pembelajaran, yaitu tema 1 subtema 1 tentang gerakan lokomotor. Namun kita akan bahas terlebih dahulu apa itu gerak ya. Gerak ya, setiap manusia pasti bisa bergerak. Karena yang namanya manusia bergerak artinya manusia sedang melakukan berbagai macam aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu contoh, kita beribadah sholat pasti bergerak. Kemudian kita belajar pasti bergerak. Kita makan pasti bergerak. Kita berjalan, berlari, ya kan pasti bergerak. Jadi hakikat manusia itu adalah bergerak. Kenapa? Karena yang namanya manusia Allah berikan jasmani ya dalam diri kita. Apa itu jasmani? Jasmani itu ya adalah seluruh anggota tubuh kita yang terlihat secara fisik ya. Contoh seperti kepala. Kemudian yang kedua adalah leher kita. Leher kita bisa bergerak ya. Kemudian tangan kita juga bisa bergerak. Kemudian juga badan kita dan kaki kita semua bisa bergerak. Kalau manusia tidak bergerak, maka manusia akan mengalami yang namanya sakit. Kenapa sakit? Yang namanya sendi-sendi kita itu kita harus gerakkan. Kalau tidak akan mengalami kekakuan. Itu sedikit pengantar tentang gerak. Baik, sekarang kita akan membahas tentang pengertian gerak lokomotor. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, Anda sekalian akan mengetahui apa manfaat gerak lokomotor. Yang kedua, Anda akan tahu bagaimana Anda bisa mempersiapkan diri agar bisa percaya diri dalam melakukan gerak. Gerakan lokomotor ya. Gerakan lokomotor adalah gerakan yang dapat berpindah tempat dari tempat yang pertama kepada tempat yang kedua. Artinya, ketika kita melihat seseorang bergerak dan dia berpindah tempat, maka itu disebut dengan gerakan lokomotor. Karena kalau kita perhatikan lokomotor, motor itu sifatnya bergerak. Dia bisa bergerak ke depan, dia bisa bergerak ke belakang. Nah, untuk gerakan lokomotor itu pembahasan kita pada kali ini ada 4. Namun yang akan kita bahas adalah mengenai yang pertama. Jadi gerak lokomotor itu ada 4. Yang pertama adalah gerak berjalan. Yang kedua adalah gerak berlari. Yang ketiga adalah gerak meloncat. Dan keempat adalah gerak memanjat. Jadi gerak berjalan, gerak berlari, gerak meloncat, memanjat itu adalah gerak lokomotor. Baik, untuk mengenai gerakan berjalan ya. Setiap manusia pasti bisa berjalan. Dan berjalan ini adalah aktivitas yang sering manusia lakukan sebagai cara untuk bisa menjaga kesehatan ya. Ada istilah kalau kita perhatikan pagi-pagi mereka gerak jalan santai ya. Baik, untuk gerakan jalan kita akan bahas, yaitu sebenarnya gerak jalan ini ada 4 sisi ya. Manusia bisa gerak berjalan. Yang pertama adalah gerak berjalan ke depan. Yang kedua adalah gerak berjalan ke belakang. Yang ketiga adalah gerak berjalan ke samping kanan dan ke samping kiri. Jadi ada 4 sisi ya. Baik, kalau untuk gerakan berjalan itu kalau kita perhatikan ada manusia yang kadangkala berjalan tidak percaya diri. Kenapa? Karena memang dia tidak mengetahui bagaimana sih gerak berjalan yang bagus, yang rapi, yang sehat sesuai dengan aturan. Baik. Jadi gerak berjalan itu sebenarnya tata caranya ada 4 tahapannya.
Yang pertama adalah bagaimana kita menyiapkan tubuh kita agar dapat tegak berdiri, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa menempatkan pandangan kita lurus ke depan. Yang ketiga, bagaimana kita bisa memulai langkah, ya. Apakah itu langkah kaki kanan terlebih dahulu atau langkah kaki kiri terlebih dahulu. Akan tetapi, Ananda sekalian, perhatikan, kalau kaki kiri kita yang melangkah duluan, maka tangan kita secara refleks akan bergerak. Jadi, kalau kaki kiri bergerak, maka diikuti oleh tangan kanan yang bergerak. Kalau kaki kanan yang bergerak, maka akan diikuti tangan kiri yang bergerak. Baik, nah itu sekedar pengantar dari Ustadz, ya. Jadi nanti Ustadz akan mempraktekkan contoh gerak berjalan, ya, di halaman sekolah kita ini, yang mana nanti setelah Ananda sudah melihat praktek Ustadz, nah Ustadz harap Ananda bisa mencontohkan, mempraktekkan di rumah. Kenapa? Karena nanti Ananda akan bisa merasakan, ya, bagaimana sih manfaat daripada gerak berjalan. Ya, ingat ya, Anda sekalian, ada 4 tadi ya. Nah, baik, mungkin sampai di sini pembelajaran kita. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh SDIT Darul Fikri Kota Tanjung Balai, yaitu khususnya kelas 1 dan kelas 2. Apa kabarnya hari ini Anda sekalian? Tetap semangat, sehat, Allahu Akbar. Semoga pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan home visit, Ustadz sudah memberikan pengantar materi kita, yaitu tentang pengertian PJOK. Jadi Ustadz sudah sampaikan kemarin itu, ya kan? Masih ingat apa pengertiannya? Nah, oke, saya akan ulas sekali ya, singkat. Baik, P itu adalah pendidikan. Kemudian J itu adalah jasmani, O itu adalah olahraga, K itu adalah kesehatan. Jadi PJOK, pendidikan, jasmani, olahraga, kesehatan. Nah, yang mana ini semua berkaitan dengan gerak, ya. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki, ya, pembelajaran, yaitu tema 1, subtema 1 tentang gerakan lokomotor. Namun kita akan bahas terlebih dahulu apa itu gerak, ya. Gerak, ya, setiap manusia pasti bisa bergerak. Karena yang namanya manusia bergerak artinya manusia sedang melakukan berbagai macam aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu contoh, kita beribadah sholat pasti bergerak. Kemudian kita belajar pasti bergerak. Kita makan pasti bergerak. Kita berjalan, berlari, ya kan, pasti bergerak. Jadi hakikat manusia itu adalah bergerak. Kenapa? Karena yang namanya manusia Allah berikan jasmani, ya, dalam diri kita. Apa itu jasmani? Jasmani itu, ya, adalah seluruh anggota tubuh kita yang terlihat secara fisik, ya. Contoh seperti kepala. Kemudian yang kedua adalah leher kita. Leher kita bisa bergerak, ya. Kemudian tangan kita juga bisa bergerak. Kemudian juga badan kita dan kaki kita semua bisa bergerak. Kalau manusia tidak bergerak, maka manusia akan mengalami yang namanya sakit. Kenapa sakit? Yang namanya sendi-sendi kita itu kita harus gerakkan. Kalau tidak, akan mengalami kekakuan. Nah, itu sedikit pengantar tentang gerak. Baik, sekarang kita akan membahas tentang pengertian gerak lokomotor. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, Anda sekalian akan mengetahui apa manfaat gerak lokomotor. Yang kedua, Anda akan tahu bagaimana Anda bisa mempersiapkan diri agar bisa percaya diri dalam melakukan gerak. Gerakan lokomotor, ya. Gerakan lokomotor adalah gerakan yang dapat berpindah tempat dari tempat yang pertama kepada tempat yang kedua. Artinya, ketika kita melihat seseorang bergerak dan dia berpindah tempat, maka itu disebut dengan gerakan lokomotor. Karena kalau kita perhatikan lokomotor, motor itu sifatnya bergerak. Dia bisa bergerak ke depan, dia bisa bergerak ke belakang. Nah, untuk gerakan lokomotor itu pembahasan kita pada kali ini ada 4. Namun yang akan kita bahas adalah mengenai yang pertama. Jadi gerak lokomotor itu ada 4. Yang pertama adalah
gerak berjalan. Yang kedua adalah gerak berlari. Yang ketiga adalah gerak meloncat. Dan keempat adalah gerak memanjat. Jadi gerak berjalan, gerak berlari, gerak meloncat, memanjat itu adalah gerak lokomotor. Baik, untuk mengenai gerakan berjalan, ya. Setiap manusia pasti bisa berjalan. Dan berjalan ini adalah aktivitas yang sering manusia lakukan sebagai cara untuk bisa menjaga kesehatan, ya. Ada istilah kalau kita perhatikan pagi-pagi mereka gerak jalan santai, ya. Baik, untuk gerakan jalan kita akan bahas yaitu sebenarnya gerak jalan ini ada 4 sisi, ya. Manusia bisa gerak berjalan. Yang pertama adalah gerak berjalan ke depan. Yang kedua adalah gerak berjalan ke belakang. Yang ketiga adalah gerak berjalan ke samping kanan dan ke samping kiri. Jadi ada 4 sisi, ya. Baik. Kalau untuk gerakan berjalan itu kalau kita perhatikan ada manusia yang kadangkala berjalan tidak percaya diri. Kenapa? Karena memang dia tidak mengetahui bagaimana sih gerak berjalan yang bagus, yang rapi, yang sehat sesuai dengan aturan. Baik. Jadi gerak berjalan itu sebenarnya tata caranya ada 4 tahapannya. Yang pertama adalah bagaimana kita menyiapkan tubuh kita agar dapat tegak berdiri, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa menempatkan pandangan kita lurus ke depan. Yang ketiga, bagaimana kita bisa memulai langkah, ya. Apakah itu langkah kaki kanan terlebih dahulu atau langkah kaki kiri terlebih dahulu. Akan tetapi, Anda sekalian perhatikan, kalau kaki kiri kita yang melangkah duluan, maka tangan kita secara refleks akan bergerak. Jadi, kalau kaki kiri bergerak, maka diikuti oleh tangan kanan yang bergerak. Kalau kaki kanan yang bergerak, maka akan diikuti tangan kiri yang bergerak. Baik, itu sekedar pengantar dari Ustadz, ya. Jadi nanti Ustadz akan mempraktekkan contoh gerak berjalan, ya, di halaman sekolah kita ini, yang mana nanti setelah Ananda sudah melihat praktek Ustadz, Ustadz harap Ananda bisa mencontohkan, mempraktekkan di rumah. Kenapa? Karena nanti Ananda akan bisa merasakan, ya, bagaimana sih manfaat daripada gerak berjalan, ya. Ingat ya Ananda sekalian, ada 4 tadi, ya. Baik, mungkin sampai di sini pembelajaran kita. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah gerakan berjalan ke depan. Langkah-langkahnya yang pertama adalah badan adik-adik tegakkan. Yang kedua, pandangan lurus ke depan. Yang ketiga, coba adik-adik sekalian lakukan kaki kiri atau kaki kanan, ya, seperti ini. Pertama. Yang kedua adalah gerakan berjalan ke belakang. Namun tetap pandangan lurus ke depan. Gerakan kedua itu gerakan berjalan ke belakang. Baru yang ketiga adalah gerakan berjalan ke samping, ya.
contohkan, yaitu gerakan berjalan. Yang pertama adalah gerakan berjalan ke depan 5 kali putaran. Kemudian yang kedua, gerakan berjalan ke belakang juga sama 5 kali putaran. Dan yang terakhir adalah gerakan berjalan ke samping juga sama 5 kali gerakan. Selamat praktekkan di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.